Yang namanya karma itu adalah bagian dari hukum alam. Hukum alam itu yang bekerja, ya. Nah, ini enaknya kita belajar Dhamma, kita dijelaskan mengenai hukum alam, kenyataan tentang kehidupan gitu. Kenyataan tentang kebenaran ini yang dibabarkan. Jadi nggak usah takut. Ada seorang cucu waktu tahun 70-an kan di berita-berita mengenai di Ethiopia sebagian masyarakatnya kelaparan, kan ada yang sampai ya busung lapar kan, begitu-begitu ya. Nah, cucu ini ngelihat berita itu takut, bilang sama neneknya, manggilnya emak kan kalau ke nenek, saya nggak mau lahir di Ethiopia katanya. Terus kata neneknya, kamu nggak usah takut lahir dimanapun, yang penting kamu punya karma baik. Kalau punya karma baik, lahir dimanapun kamu nggak usah takut. Sebentar ya, yang saya suka ke India. Waktu dalam perjalanan di India itu, mungkin karena orang jarang ngelihat yang pakai jubah gitu kali ya di daerah-daerah tertentu, atau turis-turis tertentu jarang begitu ngelihat saya, banyak yang mau minta foto. Di antaranya ada orang yang kira-kira sih dari daerah sana, tapi saya nggak tahu tepatnya. Ada foto-foto, saya tanya dari mana, ternyata dari Ethiopia. Dan itu penampilannya rapi, bagus, pokoknya orang beradab punya lah. Orang yang makmur punya kan kelihatan gitu kan dari perawatan fisiknya ya. Jadi nggak usah takut lahir dimanapun, yang penting punya karma baik. Yang ditakuti lahir di tempat yang bagus bikinnya karma buruk, nah itu yang ditakuti. Jadi apa yang harus kita takut? Yang harus kita takutkan adalah memproduksi karma buruk, ini yang harus kita takutkan. Jadi mengenai lahir di mana nggak usah takut. Karena di tempat-tempat yang katanya miskin sekalipun, tetap kok ada orang yang berjaya, tetap ada orang yang makmur, tetap ada orang yang hidupnya dalam kondisi yang baik kan begitu. Ya. Jadi apa sih yang bisa melindungi seseorang karma baiknya dia? Ya jadi rajin-rajinnya melakukan perbuatan baik ya. Lalu kalau misalnya, sudah melakukan perbuatan-perbuatan baik, tapi kok karma buruk, kayaknya buah dari karma buruk ini ada gitu misalnya ya. Kan kita juga ngelihat kenyataan lah di dalam kehidupan. Ada orang yang banyak melakukan perbuatan-perbuatan baik, tapi kenapa sih dia kena masalah melulu gitu, kena karma buruknya ya berbuah lah gitu. Kita ingat yang namanya tanaman ditanam dan dia butuh proses tumbuh dan berkembang kan gitu. Lalu saat kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, seumpama karma buruk berbuah, kita sebagai Buddhis yang sudah diajarkan tentang hukum karma, kita tidak menjadi panik dan tidak menjadi bingung. Karena kita ngerti, ini tanaman saya yang sekarang. Kalau yang baik-baik ini tanaman saya yang sekarang. Kalau karma buruk yang ini yang berbuah, yang nggak enak ini berbuah, kita paham, ini mesti ada tanaman yang kita tanam sebelum ini gitu. Coba kalau kita nggak ngerti. Kalau nggak ngerti kita panik loh, kita bingung. Kayaknya kok hukum alam kerja apa enggak sih gitu. Kok kayaknya nggak masuk akal, saya udah banyak berbuat baik, kok malah karma buruk terus yang berbuah. Tapi berhubung kita ngerti, kita akan melewati itu dengan baik. Kerennya begini, saat karma-karma buruk berbuah, karma baik terus yang dilakukan. Kan keren banget itu. Ya, kalau kita paham. Kalau kita nggak paham, aduh, ngeri, kerugian besar itu. Dan kenyataan, ada kenyataan yang baliknya lagi. Orang ini sebetulnya banyak melakukan perbuatan-perbuatan buruk, tapi kok hidupnya enak ya gitu. Dapat pujian, dapat penghormatan, kayaknya rezekinya juga lancar, kayaknya juga tambah kaya kan gitu. Kalau orang yang nggak memahami ini, anggap aja si orang ini tidak paham tentang hukum karma, dia pikir nggak ada masalah tuh. Melakukan perbuatan-perbuatan salah nggak masalah, buktinya banyak keuntungan-keuntungan terus yang dia dapatkan. Akhirnya dia ini menempati posisi manusia yang paling rugi. Di mana karma-karma baik berbuah, dia nanamnya yang jelek-jelek. Kalau orang melakukan perbuatan buruk,
banyak melakukan perbuatan buruk, dia menggiring dirinya masuk ke alam yang menderita. Jadi gini ya, melakukan perbuatan buruk, anggap aja dia rutin dah melakukannya ya, menjadi tabiatnya dia. Selain benih-benih ini tertanam, ini ada dorongan tenaga sehingga ketika dia meninggal, dia masuk ke alam rendah. Begitu masuk ke alam menderita, dia bersentuhan dengan hal-hal yang menderita. Setelah bersentuhan dengan hal-hal yang menderita, dia akan merasakan penderitaan. Harta-hartanya yang dia dapat dengan cara yang nggak tahu seperti apa, kan ditinggalkan semua. Dia berurusan dengan warisan dia yang asli. Gitu. Warisan dia yang asli, yaitu warisan dari perbuatannya. Jadi sampai di sini kita merasa betapa beruntungnya kita memahami tentang hukum karma itu sendiri. Kalau kita nggak paham tentang hukum karma, orang bisa jadi kecewa. Orang bisa jadi panik, bisa jadi bingung dan kemudian mengambil langkah yang salah, kan begitu. Ya. Nah, yang enaknya karma baik dilakukan, berbuah lagi karma baik, kan itu enak banget gitu ya. Kita mesti analisa nih perilaku kita hari-hari, apa aja sih yang kita lakukan secara umum, kecenderungan apa dari setiap harinya yang kita lakukan ini, kita harus analisa, kemudian kita harus hitung. Kalau kira-kira kelihatannya kecenderungannya banyak melakukan hal-hal yang negatif, kita cepat-cepat harus berpikir bagaimana caranya dari kebiasaan negatif ini harus dirubah ke kebiasaan yang positif gitu. Karena kita memerlukan kebiasaan positif ini, kita memerlukan. Kalau sudah terbiasa untuk melakukan hal-hal yang positif, kita melakukan hal yang negatif itu susah gitu. Belajar dhamma itu artinya kan belajar kebenaran kan gitu. Belajar tentang kebenaran, walaupun ada yang sifatnya penghiburan atau hiburan. Kalau itu bukan kebenaran, walaupun itu menghibur, lebih baik itu jangan diambil. Kebenaran walaupun saat kita menerima itu terasa pahit, lebih baik kita ambil ya. Karena kebenaran itu akan menyembuhkan gitu. Akan menolong. Kan ngeri banget ya. Nah, kalau kita belajar kebenaran, pelan-pelan kita akan menjadi orang yang berpengetahuan, pelan-pelan mohanya rontok, dan pelan-pelan kita menjadi orang yang bijaksana gitu.